Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apa yang harus mereka beli? 1. Emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Emas sejati adalah iman yang teruji, 1 Petrus 1 ayat 7. Bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan iman yang membuat kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. 2. Pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Pakaian putih melambangkan kebenaran Kristus yang menutupi rasa malu dan dosa kita. Ini tentang mengenakan Kristus setiap hari. Galatia 3 ayat 27. 3. Obat mata untuk mengoles matamu, supaya engkau dapat melihat. Obat mata ini adalah urapan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melihat dari perspektif Allah, melihat dosa kita, melihat kemuliaannya, dan melihat kebutuhan orang lain. Kesimpulan, 1. Mari kita berjuang dan raih iman yang murni bagi Allah seberat apapun prosesnya. 2. Mari kenakan karakter Kristus dalam setiap hembusan nafas kita karena jubah kita yang sesungguhnya. 3. Mintalah Roh Kudus agar terus mengurapi mata rohani kita, agar kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan penuh kasih karunia, dengan hati yang terbuka, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan tajam pada hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami tenggelam dalam kenyamanan dan kesuaman kami. Melalui teguran-Mu yang penuh kasih, Engkau membuka mata kami untuk melihat kondisi kami yang sesungguhnya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan takhta-Mu. Seringkali kami seperti jemaat Laodikia, kami bangga pada kemampuan, pencapaian, dan kemandirian kami. Sementara hati kami menjauh dari-Mu, kami sibuk dengan aktivitas keagamaan, namun kehilangan keintiman dengan-Mu. Kami merasa tidak kekurangan apa-apa, padahal secara rohani kami miskin, buta, dan telanjang. Ampunilah kami, ya Tuhan. Sekarang sebagai respon dari firman-Mu, kami membuka pintu hati kami. Tuhan Yesus, Engkau yang berdiri di muka pintu dan mengetuk, kami undang Engkau untuk masuk. Masuklah ke dalam setiap sudut kehidupan kami. Ambil alih tahta hati kami yang telah lama diduduki oleh kepercayaan diri dan kesombongan kami. Ya Roh Kudus, urapi mata kami agar kami dapat melihat seperti Engkau melihat. Murnikan iman kami seperti emas dalam api. Ambil alih tahta hati kami yang telah lama diduduki oleh kepercayaan diri dan kesombongan kami. Ya Roh Kudus, urapi mata kami agar kami dapat melihat seperti Engkau melihat. Murnikan iman kami seperti emas dalam api. Kenakan pada kami jubah kebenaran Kristus, agar kami tidak lagi hidup dalam rasa malu dan ketelanjangan rohani. Jadikanlah kami gereja-Mu yang panas, yang berkobar-kobar dalam kasih kepadamu, yang berguna bagi kerajaan-Mu, dan yang membawa dampak bagi dunia ini. Hancurkan semangat kesuaman yang membuat kami tidak berarti di mata-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Dudukkanlah kami nanti dalam kemuliaan bersama-Mu, tetapi hari ini, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya pada-Mu. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.